Oke, gue sendiri aja nih hari ini. Kartolo lagi nemenin istrinya yang baru melahirkan anak kedua mereka. Selamat buat Kartolo dan keluarga. Nah, lanjut ke materi kita hari ini. Tahun lalu, di akhir 2020, kita udah pernah membahas Oppo Reno Ace. Itu juga yang edisi spesial Gundam. Keren banget. Salah satu jualan utamanya yang membuat gue dan Kartolo sangat terkesima adalah charger 65 wattnya. Dipakai ngecas bisa ngisi baterai 0-100% dalam waktu 29 menit. Luar biasa. Sekarang kita udah kedatangan generasi kedua dari Oppo Reno Ace. Bedanya nggak ada embel-embel Reno lagi, cuman Oppo Ace 2. Pertanyaannya, tanpa branding Reno, apakah ada hal-hal yang berubah atau ada sesuatu yang baru? Satu hal yang spontan gue rasakan ketika megang Oppo S2, feel-nya di tangan kurang premium. Kalau harus gue bandingkan dengan seri flagship Oppo Reno, berasa agak plastiki. Walaupun bodinya terbuat dari kaca dan sudah menggunakan frame aluminium. Kalau ada dua hal yang unik, seingat gue ini adalah HP pertama Oppo dengan layout housing kamera membulat dan beratnya tergolong ringan, hanya 185 gram. Oppo S2 membawa fitur yang sebelumnya nggak pernah ada di lini smartphone Oppo, wireless charging. Namanya AirFlow. Powernya 40 watt, tapi harus pakai charger khusus yang dijual kepisah loh ya, untuk bisa mengakses full powernya. Untuk ngisi baterai berkapasitas 4000 mAh milik S2 dari 0-100% secara wireless memerlukan waktu 56 menit. Cepet banget untuk ukuran wireless charging. Terus S2 punya reverse wireless charging 10 watt juga. Kenapa kedua fitur keren ini nggak dimasukin ke Find X2 Pro aja sih? Kesel. Di luar itu semua, kita juga tetap masih dapat charger 65 watt yang bisa ngecas 0-100% dalam waktu 35 menit. Masuk ke fitur-fitur standar lainnya, udah dual SIM, mendukung 5G dan Wi-Fi 6, ada stereo speaker dengan output audio yang bagus dan punya NFC. Yang nggak eksis, IP rating, slot SD card, dan headphone jack. Yang terakhir cukup disayangkan, karena gamer adalah salah satu target market dari Oppo S2. Nggak kayak pendahulunya, sekarang layar Full HD Plus berukuran 6,5 inchinya nggak pakai poni lagi. Hole punch aja, biar lebih minimalis. Spek layar lainnya tentu menggunakan panel OLED, refresh rate 90Hz, touch sampling rate 180Hz, ada in-display fingerprint sensor yang cepat, non-akurat khas BBK Group. Brightness-nya bisa mencapai 1100 nits dan mendukung HDR10+. Sayangnya, seperti kebanyakan smartphone resmi Cina, belum bisa dipakai streaming konten HD di Netflix dan kawan-kawan. Overall emang spek displaynya bukan yang terbaik yang pernah kami coba, tapi kualitasnya tetap bagus. Unit kami ini varian tengahnya, RAM 8GB dengan internal storage 256GB UFS 3.0. Ada juga varian 8/128GB dan 12/256GB. Khusus varian tertinggi, RAM-nya udah LPDDR5. Berikut hasil benchmark yang kami dapatkan. Monggo dicek. Untuk sistem coolingnya, Oppo S2 menggunakan 4D Vapor Chamber Cooling. Dari waktu singkat gue menggunakan HP ini dan main beberapa game, gue belum menemukan isu apapun. Untuk yang suka main PUBG, settingannya bisa mulai dari Smooth Extreme sampai dengan HDR Extreme. Untuk software sudah menjalankan ColorOS 7.1 barengan Android 10 dengan security update bulan April 2020. By the way, kalau di sini ada yang pakai Oppo Reno Ace, coba komen di bawah deh. Dapat update secara rutin apa enggak? Buat yang pengen tahu pendapat kami mengenai ColorOS, bisa tonton video OnePlus 8 Pro versus Find X2 Pro via link di kanan atas. Spek 3 dari 4 kameranya sama kayak Oppo Reno Ace.
Kamera utama 48 megapiksel f1.7 dengan sensor IMX586 mendukung IIS, tapi di webnya gue nggak melihat ada OIS. Kedua, lensa ultrawide 8 megapiksel f2.2 sekaligus untuk foto makro. Ketiga, lensa monokrom 2 megapiksel f2.4. Dan terakhir yang jadi pembeda alias downgrade adalah depth camera 2 megapiksel f2.4. Kalau masih ingat, di Oppo Reno Ace kita dapat lensa tele 13 megapiksel. Ya. Di depan ada kamera 16 megapiksel f2.4 buat jepret foto-foto narsis kita. Gue nggak akan komentar banyak mengenai kameranya, karena kualitasnya kurang lebih sama dengan Oppo Reno Ace, so mending langsung dilihat aja sampel foto dan videonya. Nyobain perekaman kamera depan Oppo Ace 2. Resolusinya maksimal di 1080p 30 fps. Nah, sekarang coba gue drop ke 720p karena tadi yang 1080p pas gue preview di Finder itu nggak stabil. Kalau yang ini perekaman kamera belakangnya, resolusi maksimalnya bisa up to 4K 60 fps seperti yang lagi gue coba sekarang ini. Dengan adanya charger 65 watt, sebenarnya gue nggak peduli banget sama SOT. Kalau habis ngecas 10 menit doang bisa top up 30%. Dari pemakaian beberapa hari ini, gue bisa dapetin SOT rata-rata 5 jam. Cukup kok buat seharian, asal nggak kebanyakan ngegame dan sosmed selama PSBB ini aja. Perbedaan yang paling jelas setelah branding atau embel-embel Reno-nya ditiadakan itu ada beberapa. Ada yang kurang oke, dan juga ada yang bagus. Untuk yang kurang oke, feel premium yang biasanya ada di lini flagship Reno, di sini jadi berkurang. Terus untuk kameranya nggak dapet makeover, justru kena downgrade. Bagusnya, Ace sekarang jadi lini pertama Reno yang mendapatkan kemampuan wireless charging 40 watt pula. Terus kalau gue lihat secara teori, sistem coolingnya itu bagus banget. Yang masih jadi kekurangan untuk sebuah flagship itu adalah ketiadaan IP rating dan juga layarnya yang belum QHD+. Tapi mengingat kalau Oppo Reno Ace 2 ini kan di Cina itu adalah budget flagship, jadi sebenarnya ketiadaan dua hal ini yang nggak jadi masalah. Overall, Oppo Ace 2 menurut gue adalah sebuah smartphone yang mementingkan performa dan juga gaming experience. Kalau kalian early adopter dan juga udah gatel pengen coba, bisa beli di toko langganan kami Apple Tree. Linknya ada di sini dan juga nanti bakalan ada di deskripsi. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalain icon bell di bawah supaya kalau ada video terbaru dari kami, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai Oppo Ace 2, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu reaction kami yang berikutnya. Bye guys!